Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi. Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik CKP Angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Perkenalkan, saya Tarsono, Guru SD Negeri 1 Purwokerto, CKP Angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara, dan didampingi oleh Fasilitator Ibu Nur Ardianti MPD dan pengajar praktik Ibu Citrawati SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Sini tujuan pembelajarannya CKP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Ini ada refleksi materi pembelajaran modul 2.3. Coaching, sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Setelah saya mempelajari modul coaching untuk supervisi akademik ini, saya menjadi paham bahwa sebagai guru penggerak kita harus mampu menjadi host bagi guru lain, mampu bagi murid. Seorang coach diharapkan mampu menuntun rekan sejawat dan murid dalam menemukan sendiri solusi atau masalah yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang coach yaitu paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang coach ada 2, yaitu prinsip coaching. 1. Kemitraan. 2. Proses kreatif. 3. Memaksimalkan potensi. Yang kedua adalah kompetensi inti coaching, yaitu 1. Kehadiran penuh. 2. Mendengarkan aktif. 3. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Coaching dalam konsep pendidikan. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberi ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan Handayani semua kekuatan diri pada murid. Agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus mendengarkan dengan rasa, yaitu R. Sensi, A. Aperaktif, S. Sumarfris, A. As. Agar juga dalam proses pelaksanaan coaching dengan baik, teknik penerapan alur percakapan Tirta juga harus dilaksanakan. Itu dengan 1. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. Dan tanggung jawab. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching.
Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Siklus dalam supervisi klinik pada umumnya meliputi 3 tahapan, yakni observasi, dan pasca observasi. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Pemikiran reflektif, emosi yang dirasakan. Tertantang untuk memperbanyak latihan dan praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapat keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik yang sudah baik dan perlu diperbaiki lagi. Yang pertama adalah mendapat pemahaman materi coaching yang sudah diperpraktikan. Yang kedua, kompetensi menjadi coach yang baik, terutama mengacu pertanyaan yang berbobot. Diimplementasi terhadap kompetensi diri yang beritu melanjutkan dalam menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Kaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan coaching. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid menurut Tomlinson 2000. Sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, lebih dahulu kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek kesiapan, minat, dan profil murid. Ketika aspek tersebut dapat ditelusuri dari murid, salah satunya adalah melalui proses coaching. Kaitan antara modul pembelajaran sosial, emosional, dan coaching. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Serta 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam bimbingan murid. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Salah satunya dapat dilakukan dengan proses coaching. Koneksi antar materi. Di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching, kewajiban kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh. Salah satunya dengan kegiatan stop dan mindfulness listening yang telah kita pelajari di modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi sumber daya dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Yang paling besar kemungkinan berhasilnya karena potensi coaching. Demikian tadi koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.